Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiralodra. Kali ini Mahapedia Podcast kembali hadir di tengah-tengah kita sekalian. Mahapedia Podcast memberikan informasi mengenai kegiatan kampus di Universitas Wiralodra. Dan kali ini kita mencoba untuk memberikan informasi-informasi terbaru berkaitan dengan program studi yang ada di lingkungan kampus Universitas Wiralodra. Kita akan panggilkan Ketua Program Studi dari Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Wiralodra, Ibu Dr. Ida Yulianawati, MPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang Pak Topan. Terima kasih sudah mengundang saya di sini hari ini. Ya, alhamdulillah nih Sobat Mahapedia. Kali ini kita langsung bertemu dan langsung dipertemukan sama yang ahlinya nih di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Wiralodra. Karena memang begini, Miss. Ya. Banyak memang Sobat Wiralodra yang penasaran apa sih program studi pendidikan bahasa Inggris, terus kemudian bagaimana cara masuknya, dan ketika sudah masuk itu kita belajar kuliah apa gitu di program studi pendidikan bahasa Inggris. Sehat, Miss? Alhamdulillah sehat. Walaupun cuaca sedang mendung ya Pak Topan, Iya. tapi harus tetap semangat dan tetap sehat. Iya, ya. Gini, Miss, untuk pertama kita kan teman-teman Sobat Wiralodra pengen mengenal nih, bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk perkenalan dengan Sobat Wiralodra. Oke, terima kasih Mas Topan yang sangat energik ya. Thank you very much for having me today. Ya, selamat siang semuanya. Nama saya Ida Yulianawati. Saya adalah Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Universitas Wiralodra. Jadi bagi Anda-Anda yang ingin menjadi guru bahasa Inggris, ya kita akan ketemu di program studi pendidikan bahasa Inggris Unwir. Gitu, kayaknya jangan terlalu lama membahas saya kali ya Mas ya. Iya. Membahas prodinya saja ya. Iya. Baik, Bu. Nah, gini, Bu, untuk teman-teman Sobat Wiralodra pengen tahu sih sebenarnya di Universitas Wiralodra nih program studi pendidikan bahasa Inggris itu sudah berapa lama, Bu, hadir terus kemudian memberikan pengajaran dalam mata kuliah di Unwir itu? Oke, terima kasih. Program studi pendidikan bahasa Inggris mendapatkan izin untuk menyelenggarakan pendidikan itu pada September 1985. Jadi sudah 27 tahun nih Mas usia kami ya. Selama ini untuk mencetak guru-guru bahasa Inggris baik di lingkungan SMP dan SMA. Jadi sudah agak lama juga dengan banyak sekali lulusan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan ada juga yang sedang menempuh kuliah lanjutan di luar negeri. Jadi kita bukan hanya jago di kelas regional, jadi yang diharapkan juga kami bisa berkontribusi juga di dunia internasional. Oh, sangat lama sekali nih Sobat Wiralodra untuk pendidikan bahasa Inggris ya. Ternyata di Universitas Wiralodra sudah hampir 28 tahun. Betul. Dan tadi juga Mr. sudah menyampaikan bahwa memang lulusan kita sudah banyak tersebar. Nah, berkaitan dengan tadi ya sudah lamanya prodi pendidikan bahasa Inggris di Unwir, terus kemudian sudah banyak lulusan yang luar biasa. Kalau boleh tahu untuk tahun 2022 ini akreditasinya apa sih? Oke, akreditasi kami sekarang itu B, Mas. Oh, iya. Kami sedang juga berjuang untuk mempersiapkan untuk reakreditasi selanjutnya. Semoga hasilnya juga lebih baik. Mohon doanya ya, Mas. Oh, berarti sama halnya kemarin ya, ada yang dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga semuanya sedang berproses untuk reakreditasi ya, Bu. Berarti Betul. PBI juga sama ya untuk tahun 2022 ini. Jadi di FKIP itu ada 4 prodi yang semuanya itu sedang mempersiapkan untuk reakreditasi. Kebetulan 3 prodi yang lain ya, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Biologi dan Matematika itu akan menghadapi akreditasi tahun ini. Nah, kami akan menghadapinya di awal tahun 2023, tetapi untuk persiapan kami bersama-sama mulai dari sekarang. Dimulai dari sekarang ya. Nah, alhamdulillah sekarang B mudah-mudahan untuk tahun depan juga dengan
nilai akreditasi yang sekarang sudah dengan bentuk baik, sangat baik ya Bu, seperti itu ya Bu ya. Semoga memang ke depan PB ini lebih meningkat untuk akreditasi. Juga kami minta dukungan nanti dari timnya Mas Topan ini. Ya Bu, berkaitan dengan mata kuliah sendiri Bu, ini kan pasti Sobat Wiralodra ini penasaran ketika sudah daftar, tetapi nanti saya mau belajar apa, mata kuliah apa saja memang yang nanti akan diajarkan ke teman-teman calon pendaftar. Bisa mungkin dikasih ya sedikit informasi terkait mata kuliahnya Bu, apa saja yang dipelajari. Oke, bagi Anda-Anda yang tertarik untuk bergabung di program studi pendidikan bahasa Inggris UNWIR, mungkin akan sedikit berbeda ya dengan ketika Anda-Anda sekolah di SMA. Jadi di program studi pendidikan bahasa Inggris UNWIR itu kami membagi mata kuliah menjadi 3 bagian nih Mas. Yang pertama mata kuliah wajib universitas yang harus diambil oleh semua mahasiswa dari semua jurusan di UNWIR. Itu ada beberapa mata kuliah. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah wajib fakultas. Itu tergabung dalam mata kuliah pendidikan karena FKIP kan fakultas keguruan dan pendidikan. Jadi ada mata kuliah wajib yang diambil oleh seluruh mahasiswa FKIP. Dan yang paling krusial tentunya adalah mata kuliah keahlian prodi. Jadi di mata kuliah keahlian prodi ini kami memiliki beberapa lingkup perkuliahan. Yang pertama itu berhubungan dengan linguistik ya. Ilmu bahasa, kemudian juga ada ilmu pendidikannya, kemudian juga ada yang berhubungan dengan sastra, dan yang paling penting terutama itu berhubungan dengan teaching and learning process. Jadi ada beberapa nih. Yang pertama itu English skills ya, dari semester 1 sampai 4 itu kalian akan belajar dari hal yang sangat sederhana. Misalnya speaking itu dari awal semester 1, 2, 3, 4, reading, writing, listening juga sama. Nanti ada mata kuliah yang berhubungan dengan structure, kemudian grammar, kemudian linguistik, dan pastinya dibekali dengan pengetahuan yang mumpuni mengenai bagaimana cara mentransfer ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari itu ke murid-murid kita sendiri. Jadi ada teaching and learning prosesnya itu juga yang sangat dikedepankan ya di prodi kami. Itu asik lah pokoknya. Jadi kelihatan aja saja ya, kedengarannya susah tapi tidak ya. Sebenarnya semua mata kuliah itu asik lah Mas Topan. Ya. Nah Sobat Wiralodra, tadi kan Misda sudah menyampaikan nih bahwa memang kuliah itu asik, terus kemudian apalagi di program studi pendidikan bahasa Inggris ya. Tadi sudah sangat banyak sekali disampaikan bahwasanya mata kuliahnya seperti itu, terus kemudian memang ada mata kuliah umum universitas, terus ada mata kuliah prodi, dan ada mata kuliah yang memang khusus ya seperti itu. Jadi jangan ragu ketika saat ini Sobat Wiralodra masih bingung, terus kemudian saya pengen jadi guru bahasa Inggris tetapi saya mau daftar di UNWIR seperti apa. Nah, ini saatnya kita dapat informasi langsung dari Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Selanjutnya Bu, ini kan pasti setiap Sobat Wiralodra kan pengen tahu gitu, ketika pengen daftar di salah satu program studi atau salah satu kampus kan ada satu keunggulan mungkin yang teman-teman pengen cari. Nah, apa sih bedanya atau keunggulan dari program studi pendidikan bahasa Inggris UNWIR sama yang dari kampus-kampus lain misalkan Bu? Oke, terima kasih. Di UNWIR ya, program studi pendidikan bahasa Inggris itu mungkin bisa dilihat dari 3 hal ya Mas. Yang pertama dosen-dosennya. Jadi di prodi kami bisa dipastikan semua dosennya itu pasti muda-muda. Jadi saya ini yang sangat muda ini termasuk senior loh Mas. Siap. Termasuk senior, muda-muda dengan tingkat pendidikan yang sangat baik. Ini sebagian sedang menempuh kuliah S3 juga. Jadi insya Allah untuk kualitas dosen bisa bersaing dengan berbagai perguruan tinggi di luar sana. Yang kedua adalah dari segi mahasiswa. Jadi mahasiswa kami itu
sangat aktif dan juga sangat kreatif. Jadi banyak, kalau kalian gabung dengan kami akan banyak sekali kegiatan yang bisa kalian ikuti. Yang pertama di prodi kami itu ada namanya English Student Association. Dulu disebutnya sebagai Himpunan Mahasiswa Bahasa Inggris, Mas. Sekarang mereka menamakan dirinya sendiri sebagai ESA ya. Jadi di ESA itu banyak sekali kegiatan positif yang bisa kalian ikuti, yang tentunya akan mendukung kemampuan berbahasa Inggris. Yang pertama di ESA itu terdiri dari berbagai macam divisi. Ada speech, ada debate, ada kemudian keagamaan, dan juga divisi yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti yang diselenggarakan oleh mahasiswa sendiri. Yang kedua, mereka itu sangat aktif di luar, Mas. Jadi tiap tahun ini mereka menyelenggarakan berbagai macam event. Yang paling besar itu biasanya tiap tahun itu Wiralodra English Championship atau WEC. Itu bisa saya sampaikan, mungkin kalau untuk tingkat wilayah 3 itu terbesar untuk penyelenggaraannya, karena memang biasa kami all out itu ketika menyelenggarakan. Kemudian yang kedua itu ada kegiatan yang berhubungan dengan pengabdian. Jadi kita itu ada program One Book One Student atau yang disingkat sebagai OBOS, sebagai program tahunan mereka. Itu mereka mencoba untuk mendatangi wilayah-wilayah yang memang masih kekurangan lah dalam hal pemberian materi bahasa Inggris atau pembacaan buku-buku cerita bahasa Inggris dan lain-lain. Jadi untuk OBOS sendiri untuk sementara ini masih diselenggarakan di SD-SD yang agak kurang fasilitasnya. Jadi kami memfasilitasi bukan hanya memberikan bantuan buku, tetapi juga bekerja sama dengan guru-guru untuk memberi pengajaran bahasa Inggris yang menarik dan menyenangkan. Salah satunya adalah program Fun English ya. Jadi semuanya itu diselenggarakan oleh mahasiswa. Kami di prodi dan dosen-dosen itu hanya mendukung saja. Jadi bisa dipastikan bahwa mahasiswa-mahasiswa kami itu memang sangat kreatif dan juga sangat inovatif, termasuk dalam penggunaan teknologi. Jadi mereka itu biasanya mencari-cari sendiri nih. Kalau sudah mendapatkan ide baru berdiskusi dengan kami. Jadi bagi Anda-Anda yang ingin bergabung itu sangat terbuka kesempatan untuk berkembang, bukan hanya kemampuan bahasa Inggris di kelas, tetapi juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang lain di luar sana. Gitu Mas. Jadi jangan ragu-ragu kalau ingin bergabung ya dengan kami. Gitu deh. Kebanyakan Miss gini, mungkin Sobat Wiralodra kan pastinya mereka berpikir ketika masuk bahasa Inggris ini memiliki kekhawatiran kalau kita waktu SMA-nya bahasa Inggrisnya hanya mungkin sedikit-sedikit buka kamus, sedikit-sedikit buka kamus seperti itu. Nah, upaya misalkan ketika diterima di prodi pendidikan bahasa Inggris nih untuk menyesuaikan teman-teman ini apakah berat atau tidak gitu, Mas? Tentunya akan ada banyak sekali perubahan ya Mas ya, ketika dulu sekolah SMP SMA itu selalu di guide ya, dibimbing full oleh pihak sekolah. Tiba-tiba di perkuliahan itu banyak hal-hal yang harus dilakukan secara mandiri, dan ada sebagian memang yang adaptasinya agak lama, tapi tidak apa-apa, saya kira itu proses. Sebagian besar tidak mengalami kesulitan. Kalau untuk mahasiswa yang mengalami kesulitan itu biasanya kami bimbing secara intensif sendiri. Jadi melalui rapat-rapat prodi itu bisa diketahui ada berapa orang yang mengalami kesulitan dan hambatan ketika belajar. Biasanya itu diajak ngobrol. Kadang mereka terlalu tegang di kelas itu. Jadi ketika kadang-kadang yang kuliah ke bahasa Inggris tuh disangkanya sama seperti kursus. Jadi berulang-ulang speaking sebegitu saja. Hafal, tetapi ketika masuk ke semester 1 mereka itu agak shock ketika ada mata kuliah misalnya pronunciation yang kajiannya itu sangat detail dan sangat kecil kalau dibandingkan dengan praktek ya. Misalnya cara mengucapkan the terus berulang-ulang. Itu belajar apa sih? Pengennya kan langsung praktek di satu. Padahal kan kita ingin mendidik mahasiswa untuk menjadi ahli bahasa Inggris yang bisa mentransfer ilmu ke murid-muridnya. Jadi mereka harus mempunyai
mempunyai modal yang cukup Iya. untuk bisa memberikan pengajaran terbaik di kelas. Makanya untuk semester 1 itu biasanya dosen-dosen jauh lebih sabar Iya, benar-benar. mengajarnya ya. karena masih sangat dasar. Reading itu masih teksnya sangat simple ya, sederhana. Kemudian speaking juga mulai dari speaking, kemudian listening, diajarkan mendengarkan kalimat-kalimat sederhana sampai nanti di akhir itu mereka sudah siap untuk terjun di sekolah menghadapi murid-murid yang asli. Gitu deh Mas. Jadi tenang aja. Kalau kesulitan di awal itu saya kira bukan hanya di bahasa Inggris, semuanya itu pasti akan ada penyesuaian karena memang kita menghadapi dunia yang berbeda. Seperti tidak seperti ketika di SMP dan SMA. Jadi jangan khawatir, semuanya bisa diatur gitu. Sobat Wiralodra tuh udah ada dikasih pencerahan sama Mista bahwasanya jangan khawatir ya kalau memang ketika awal-awal itu berproses dan memang dalam perjalanannya teman-teman akan dibantu lah pokoknya dari pihak program studi seperti itu. Jangan khawatir. Nah, ada lagi nih Miss, teman-teman kan pasti apa sih prestasinya gitu dari program studi pendidikan bahasa Inggris dari UNWIR, karena barangkali teman-teman di luar sana waktu SMA sering berprestasi. Nah ketika pengen ikut atau pengen masuk di PBI UNWIR, kita juga pengen lanjutin prestasi itu gitu. Terima kasih. Prestasi ini saya bagi dua ya Mas. Yang pertama itu prestasi dosennya. Jadi dosen-dosen program studi pendidikan bahasa Inggris itu tiap tahun juga ikut berkompetisi secara nasional untuk mendapatkan hibah-hibah. Dan alhamdulillah sebagian besar dosen itu 85% itu sudah bisa untuk bersaing dengan dosen-dosen juga perguruan tinggi lain ya, mendapatkan berbagai macam dana hibah. Jadi tiap tahun itu selalu ada yang mendapatkan hibah dosen. Yang pertama itu ada hibah disertasi dosen juga pernah dapat ya. Kemudian untuk hibah dosen pemula itu bahkan tiap tahun. Kalau jadi dari segi dosennya saya kira kami tidak takut dan bisa bersaing lah dengan dosen-dosen luar sana. Yang kedua dilihat dari prestasi mahasiswa. Jadi dari tahun 2010 itu kami sudah biasa mengikuti berbagai macam event nasional. Jadi 2011 masuk ke nasional lomba debat, 2013, 2014 dan lain-lain. Ini tidak lepas dari jerih payah mahasiswa yang juga didukung oleh dosen-dosennya. Kemudian juga kami mengikutkan mahasiswa itu ke berbagai macam kompetisi, seperti menjadi duta pariwisata, yaitu masuk ke provinsi. Kemudian mahasiswa berprestasi itu pernah kami masuk ke nasional. Kalau untuk juara satunya untuk tingkat LL2 Dikti itu 2 kali. Jadi terus menerus digembleng mahasiswa itu agar bisa bersaing. Kemudian juga kami tahun 2019, tahun 2020 itu menjadi pemenang pertama speech contest ya, tingkat Jawa Barat. Kemudian juga pemenang pertama esai, penulisan esai 2020 pada saat pandemi, karena pada saat pandemi itu tidak ada kegiatan yang diselenggarakan secara offline ya Mas. Biasanya kami berkompetisi itu all out drama, speech, kemudian storytelling. Tapi ketika tidak dilaksanakan secara offline, kami juga mengikutkan itu secara online. Itu juara satu nasional ya 2020 itu. Jadi untuk prestasi banyak sekali prestasi mahasiswa yang sudah didapatkan oleh mahasiswa kami. Jadi kami tidak pernah membatasi mahasiswa. Kalau mereka mendapatkan informasi mengenai lomba-lomba dan kegiatan di luar, mereka datang ke kami fasilitasi. Seperti itu. Jadi banyak kesempatan buat Sobat Wiralodra semua ketika dari jenjang yang sebelumnya banyak prestasi di sana, terus kemudian ketika masuk program studi pendidikan bahasa Inggris, ya kita bisa lanjutkan Miss ya lewat aktivitas-aktivitas yang ada di program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah Miss, ini yang terakhir nih, ini karena Sobat Wiralodra ini pastinya penasaran tadi sama apa yang sudah dijelaskan, bahwasanya ini program studi pendidikan bahasa Inggris ini sangat luar biasa. Ketika Sobat Wiralodra semua pengen masuk di UNWIR nih, barangkali sebagai closing statement dari Mista bisa diajak Sobat Wiralodra semua biar semua bisa daftar di program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Wiralodra.
Oke, terima kasih Mas Topan. Bagi adik-adik yang tertarik untuk menjadi guru bahasa Inggris, walaupun tidak hanya menjadi guru bahasa Inggris nih Mas. Jadi profil kami itu guru bahasa Inggris, penerjemah, kemudian mempunyai juga usaha dalam bidang pendidikan bahasa ya. Ada sebagian alumni kami yang menjadi pemilik dari lembaga-lembaga bahasa, tempat kursus dan lain-lain. Ya, kemudian ingin mengembangkan kemampuan berbahasa Inggrisnya, menjadi penerjemah juga bisa ya. Jangan ragu-ragu untuk bergabung di program studi pendidikan bahasa Inggris Unwir. Insya Allah keinginan kalian untuk berkembang kami fasilitasi. Kemudian setiap ada kesulitan juga kami sangat bersedia untuk membantu. Jadi insya Allah kami akan mencoba mendidik mahasiswa-mahasiswa kami untuk menjadi guru bahasa Inggris yang profesional, unggul dan kompetitif sesuai dengan visi ya dari Universitas Wiralodra. Begitu Mas Topan. Luar biasa sekali nih pertemuan kita kali ini ya sama Miss Dani. Nah untuk Sobat Wiralodra semua yang masih belum mendaftar di Universitas Wiralodra, saat ini kami masih membuka pendaftaran jalur ujian masuk gelombang 2 sampai tanggal 11 Juni 2022. Jadi untuk Sobat Wiralodra semua yang masih belum mendaftar, terus kemudian ketika nanti sudah muncul pengumuman SNMPTN ya, tetapi hasilnya belum maksimal dan ingin mendaftarkan kuliah, bisa di Universitas Wiralodra sampai tanggal 11 Juni 2022 untuk jalur ujian masuk gelombang 2. Pendaftaran bisa dilakukan secara online di laman kami di www.unwir.ac.id atau secara langsung di sekretariat pendaftaran kami di kampus Universitas Wiralodra Gedung Rektorat lantai 1. Jadi jangan sampai ketinggalan untuk mendaftar karena kesempatan ini terbatas untuk rekan-rekan semua yang ingin kuliah di Universitas Wiralodra, program studi pendidikan bahasa Inggris. Misda, kesempatan ini sangat luar biasa dengan berbagai macam informasi berkaitan dengan program studi pendidikan bahasa Inggris. Nanti kita bisa sharing-sharing kembali, barangkali Sobat Wiralodra penasaran dan bisa bertemu langsung ya dengan pihak prodi ketika mendaftar atau apa, nanti kita bisa antarkan ke program studi pendidikan bahasa Inggris. Dan mungkin ini saja Mista berkaitan dengan podcast kita kali ini di Mapedia Podcast. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga program studi pendidikan bahasa Inggris akreditasi juga bisa menjadi lebih baik, untuk dosen-dosennya juga prestasinya lebih banyak dan mahasiswanya juga prestasinya lebih banyak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Sobat Wiralodra. Jangan lupa tetap Mapedia Podcast dengan kesempatan-kesempatan atau episode-episode yang lain di channel YouTube Universitas Wiralodra Indramayu. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, Misda. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.